Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Ustadz Ivan pada mata pelajaran IPS. Apa kabar anak-anak Ustadz semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dan menyiapkan buku pelajaran yang akan dipelajari hari ini. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Nah, kali ini kita akan bahas tentang materi selanjutnya, yaitu mengenai kondisi alam di Indonesia. Nah, anak-anak sudah tahu nih bahwasanya Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu indah. Contohnya Danau Toba, Pulau Bali, Pulau Raja Ampat, Lombok, dan sebagainya. Lalu, seperti apa sih kondisi alam di Indonesia? Nah, kali ini kita akan membahasnya, yaitu melalui pertama, keadaan fisik wilayah di Indonesia. Yang kedua yaitu mengenai flora dan fauna di Indonesia. Nah, keadaan fisik wilayah di Indonesia itu terbagi tiga. Yang pertama yaitu kondisi geologis Indonesia, kedua bentuk muka bumi Indonesia, yang ketiga yaitu kondisi iklim Indonesia. Nah, kita langsung saja yang pertama yaitu mengenai kondisi geologi Indonesia. Anak-anak tahu nggak apa itu kondisi geologi? Kondisi geologi adalah letak suatu wilayah atau negara berdasarkan struktur batuan. Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan dan tiga lempeng bumi. Jalur pegunungannya yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Dan tiga lempeng bumi yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Keadaan geologi Indonesia. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumpukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan lempeng Pasifik bertumpukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumpukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Indonesia juga dilalui oleh dua rangkaian pegunungan besar dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Keadaan ini menyebabkan wilayah barat Indonesia memiliki banyak gunung api aktif, sedangkan wilayah timur Indonesia kebanyakan memiliki gunung api yang sudah tidak aktif lagi, karena terdiri atas pegunungan yang sudah tua. Nah, setelah melihat penjelasan tadi, dapat kita ketahui bahwa kondisi geologi Indonesia menyebabkan Indonesia menjadi daerah rawan gempa. Nah, gempa yang umum terjadi yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Apa itu gempa tektonik? Gempa tektonik adalah gempa yang diakibatkan pergeseran lempengan kulit bumi. Sedangkan gempa vulkanik yaitu gempa yang diakibatkan oleh adanya aktivitas vulkanisme atau oleh gunung berapi. Nah, gempa ini juga bisa mengakibatkan tsunami apabila sumber gempa berasal dari dalam laut. Oke, tutup. Nah, kita langsung saja yang kedua yaitu mengenai bentuk muka bumi Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, Indonesia memiliki jumlah pulau mencapai 13.466 pulau dan luas wilayah Indonesia yaitu mencapai 5.180.053 km persegi yang dibagi atas luas daratan dan luas lautan. Luas daratan Indonesia itu mencapai 1.922.570 km persegi dan luas lautan Indonesia mencapai 3.257.483 km persegi. Nah, bisa dilihat ya perbandingan antara luas daratan dan luas lautan, bahwasanya Indonesia memiliki luas lautan yang lebih besar, sehingga itu yang membuat Indonesia menjadi negara kepulauan atau negara maritim. Lalu, seperti apa sih bentuk muka bumi Indonesia? Untuk lebih jelasnya, simak peta berikut ini.
Bentuk muka bumi di Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Perhatikan peta fisiografi Indonesia berikut. Dari peta tersebut, kita dapat mengetahui bentuk muka bumi Indonesia mulai dari dataran rendah sampai pegunungan. Simbol berwarna kuning menunjukkan dataran rendah, warna hijau menunjukkan daerah perbukitan, warna oranye menunjukkan dataran tinggi, dan warna coklat menunjukkan pegunungan. Nah, langsung saja yang ketiga yaitu mengenai kondisi iklim Indonesia. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia masuk ke dalam iklim tropis. Nah, ciri dari iklim tropis yaitu suhu udaranya tinggi, yaitu sepanjang tahun sekitar 27 derajat Celcius. Di iklim tropis ini terdapat dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, kondisi iklim Indonesia dipengaruhi oleh tiga iklim, yaitu iklim muson, iklim tropis, dan iklim laut. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan video berikut ini. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim musim, yang dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Yang kedua, iklim tropis, yang terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Yang ketiga, iklim laut, yang terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Perubahan musim di Indonesia dipengaruhi oleh pergerakan angin muson. Ada dua jenis angin muson, yaitu angin muson timur dan angin muson barat. Angin muson timur adalah angin yang bertiup pada bulan Mei sampai dengan September yang bergerak dari benua Australia ke benua Asia yang menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Sedangkan angin muson barat adalah angin yang bertiup pada bulan Oktober hingga April yang bergerak dari benua Asia ke benua Australia dan menyebabkan musim hujan di Indonesia. Nah, setelah kita tadi sudah membahas mengenai keadaan fisik wilayah, yaitu meliputi kondisi geologi, bentuk muka bumi, dan kondisi iklim Indonesia, selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu mengenai flora dan fauna di Indonesia, yaitu tentang tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia. Nah, flora di Indonesia itu terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu Indo-Malayan yang merupakan daerah barat Indonesia dan Indo-Australia yang berada di bagian timur Indonesia. Dan yang kedua yaitu fauna Indonesia. Fauna Indonesia ini terbagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu fauna di bagian Indonesia Barat, fauna di bagian Indonesia Tengah atau tipe peralihan, dan fauna di bagian Indonesia Timur. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Perbedaan karakteristik flora di Indonesia. 1. Jenis meranti-merantian sangat banyak di Indonesia bagian barat, sedangkan di Indonesia bagian timur, jenis meranti-merantian hanya sedikit. Yang kedua, di Indonesia bagian barat terdapat berbagai jenis rotan, sedangkan di Indonesia bagian timur tidak terdapat berbagai jenis rotan. Yang ketiga, di Indonesia bagian barat tidak terdapat hutan kayu putih, sedangkan di Indonesia bagian timur terdapat hutan kayu putih. Yang keempat, di Indonesia bagian barat, jenis tumbuhan matoa sedikit, sedangkan di Indonesia bagian timur terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya di Papua. Yang kelima, di Indonesia bagian barat, jenis tumbuhan sagu sedikit, sedangkan di Indonesia bagian timur banyak terdapat tumbuhan sagu. Dan yang keenam, di Indonesia bagian barat terdapat berbagai jenis nangka, sedangkan di Indonesia bagian timur tidak terdapat jenis nangka. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Mamalia berukuran besar banyak ditemui di wilayah ini seperti gajah, macan, tapir, badak becula satu, banteng, kerbau, rusa, babi hutan, orang hutan, monyet, bekantan, dan lain-lain. Selain mamalia, di wilayah ini banyak juga ditemui reptil seperti ular, buaya, tokek, kadal, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang dapat ditemui diantaranya burung hantu, gagak, jalak, elang, merak, kutilang, dan berbagai jenis semacam unggas.
Fauna Indonesia Tengah atau tipe peralihan. Wilayah fauna Indonesia Tengah mencakup Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau kecil di sekitar pulau tersebut. Fauna yang terdapat di wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, kuda, sapi, monyet saba, beruang, tarsius, dan banteng. Reptil yang terdapat di daerah ini diantaranya biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai macam burung yang terdapat di wilayah ini diantaranya maleo, burung dewata, madar, raja udang, rangkong, dan kakak tua nuri. Fauna Indonesia bagian timur atau tipe australis tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Fauna berupa mamalia yang menghuni wilayah ini antara lain kanguru, beruang, walabi, landa irian, kuskus, pemanjat berkantung, kanguru pohon, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Sedangkan reptil yang hidup di wilayah ini seperti biawak, buaya, ular, dan kadal. Berbagai jenis burung yang dapat ditemui di wilayah ini seperti burung cendrawasih, nuri, raja udang, kasuri, dan namudu. Terima kasih sudah menyimak video ini dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kemudian apabila ada yang belum jelas atau kurang mengerti bisa diputar kembali ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan tepat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.